miliki keinginan. Kita harus punya kemauan, punya mimpi. Sebab ada adik sekalian, orang yang dalam hidupnya itu nggak punya keinginan. Namun cita-cita mana? Ducati. Dia nggak punya keinginan hidupnya itu. Mulai mau hidupnya nggak punya keinginan. Kalau nggak punya keinginan, nggak ada semangat ke sana ya. Harus punya keinginan. Apa cita-cita? Jadi ustaz, jadi ulama, jadi presiden. Harus punya keinginan. Nah, ketika kita sudah punya keinginan, punya cita-cita, lalu yang kedua, kita mau memulai langkah. Maka dari sekalian belajar ini bagian daripada kita memulai langkah. Semua awali dengan langkah kita. Kita belajar di pesantren, kita menuntut ilmu. Ini bagian daripada kita memulai langkah, mau bergerak, meraih apa yang menjadi keinginan kita. Ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah wa la ta'jiz. Bersemangatlah untuk meraih apa yang menjadi cita-cita. Minta pertolongan kepada Allah, jangan lemah dan putus asa. Apa tadi? Memiliki keinginan, awali langkah. Yang ketiga, selalu semangat dan istiqomah. Selalu semangat. Cita-citanya apa tadi? Jadi ustaz, jadi ulama. Luar biasa, jaga semangatnya. Ya, Agung ya, jaga semangatnya. Jangan sampai pudar, tetap semangat. Kita canangkan cita-cita kita itu. Setelah nanti pesantren di sini, syukur bisa ke Mesir atau kemana ke Yaman untuk menambah keilmuan. Miliki keinginan, awali langkah, selalu semangat, jaga semangat kita. Macam angka 9. Angka berapa? 9. Angka berapa? 9. Angka 9 itu angka paling tinggi dan itu istiqomah. Dia tidak berubah. 9 kali 2? 9 kali 2? Berapa? 9 kali 2 berapa? 18. 1 tambah 8? 9. 9 kali 3? 9 kali 3? 7. 27. Berapa? 27. 2 tambah 7? 9. 9 kali 4? 36. 36. 3 ditambah 6? 9. 9 kali 5? Paling mudah ya? 45. 45. Semangat 45. 4 ditambah 5? 9. 9 kali 9? 81. 8 tambah 1? Dibagi manapun itu angka 9, dia tetap 9. Semangatnya tidak pudar, keinginannya tidak pudar, tetap dia jaga semangat dia. Apa yang harus kita persembahkan untuk kehidupan ini? Maka kehidupan kita ini harus punya dua hal, prestasi dan prasasti. Prestasi apa yang bisa kita raih, prasasti apa yang bisa kita tinggalkan untuk generasi selanjutnya. Jadi ya, orang yang hidupnya hanya mementingkan diri sendiri, hidupnya kecil, matinya kecil. Tapi orang yang hidupnya untuk kepentingan banyak orang, maka dia akan hidup besar, bahkan tidak akan pernah mati. Manusia ada 5, ada semua. Ada berapa? 5. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Wajib, manusia yang bermanfaat. Keberadaannya bermanfaat, ketidakberadaannya dicari orang. Yang kedua, manusia sunnah, memang bermanfaat, tapi kurang ikhlas, kurang tulus, ada maunya. Sunnah. 3, manusia mubah. Manusia mubah ini ibarat lagunya antara ada dan tiada. Mana yang mah pada ayat pada ente pios. Saya pengarunan. Yang keempat, manusia makruh, lebih baik tidak ayat. Yang bahaya kalau jadi manusia tipe kelima, haram jadah. Ya, keberadaannya membuat onar, ketidakberadaannya disyukuri orang. Alhamdulillah si eta mau dari. Milikilah keinginan, awalilah langkah kita untuk meraih apa yang menjadi keinginan cita-cita kita. Jaga selalu semangat. Lalu yang keempat, Allah sebagai tujuan utama kita. Kita ngaji, kita sekolah, kita belajar, kita berjuang untuk siapa semuanya? Untuk Allah, untuk dapat ridho Allah. Mudah-mudahan kita semua bisa berkumpul di surga. Amin ya rabbal alamin. Untuk mendapat ridho Allah. Apapun yang kita lakukan kalau tidak karena Allah, siap-siap kecewa. Siap-siap kecewa. Kenapa Anda sekolah, pengen dapat ijazah lalu bisa kerja? Dia tidak dilihatkan karena Allah, maka dia tak ada
dapat pahala. Tapi kalau dia niatkan karena Allah, kenapa Anda sekolah? Kenapa Anda pesantren? Ingin mendapat ridho Allah. Insya Allah ridho Allah dapat, ijazah dapat. Gitu ya. Tadi apa? Allah sebagai tujuan. End, not spoil. Tidak manja. Ujian dalam kehidupan ini pasti ada sekalian. Ada di sini yang sudah tak punya ayah dan tak punya ibu. Komplit semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah komplit semua. Perjuangan Anda barangkali jauh dari orang tua. Oh, ada yang pertama masuk sini nangis, ingat orang tua. Oh, ada. Jangan manja, not spoil, tidak manja. Ada di sini yang rumahnya di luar Bandung? Tak ada? Udah pulang tuh. Hah? Sedang Ada? pulang. Oh, alhamdulillah. Saya dari Lampung ke Bandung, jauh ya. Berarti luar pulau. Lampung itu pulau Sumatera, Bandung pulau Jawa, luar pulau. Jauh dari orang tua sejak kecil. Kedewasaan kita mulai dibentuk di sana. Ketika kita jauh dari orang tua, siap menyuci baju sendiri, masak, barangkali kita sakit, ngurus diri sendiri, kedewasaan kita terbentuk. Pertama saya masuk ke Bandung, saya pesantren di daerah Cililin, Sindangkerta ya, Sanawiyah itu, Muala Sulu. Saya ngalah Sulu. Kalau musim kemarau harus ngambil air ke bawah, di atas gunung pesantrennya itu, ngambil air, ngangon domba. Bahkan Ustaz, kata guru saya ini salah satu kurikulum wajib di pesantren katanya ngangon domba. Karena para nabi, para rasul itu banyak sebagian besar memang ngangon domba. Bagaimana? Ketika kita pesantren barangkali ngurus domba, begitu ya, selesai pesantren jadi ustadz dia ngangon masyarakat, gitu, ngurus umat. Luar biasa. Ngangon domba pernah ngalamin semua, ngangon domba, dombanya ngejar, wah dikejar, wah susah, luar biasa. Tapi sekolahnya jauh, Sanawiyah itu jauh, sekolah SMP Sanawiyah jauh. Wah, kalau musim hujan itu harus naik gunung. Sendal sepatunya dicopot, lebih baik kaki luka barangkali. Kalau pakai sendal susah, begitu ya, leduk begitu ya, banyak letaknya. Letak ya, banyak letaknya. Wow, ada dicambil, main. Dan kesakitan waktu itu, adik-adik sekalian, kesakitan waktu itu, ketika kita berjuang terasa manisnya sekarang. Ya. Terasa manisnya itu sekarang. Bahkan ketika saya dulu megang piala di Malaysia itu dapat juara, yang terbayang itu ketika saya ngalah Sulu. Yang terbayang itu ketika saya ngambil air bersama kawan saya. Wow, bawa air, ngangon domba. Ya, maka semakin perih kehidupan, gitu ya, semakin perah dapat. Ya, apa? Kalau bahasa Sundanya, montong hoyong perah, lamun teu siap perih, gitu ya. Siap bekerja keras. Anda adik-adik sekalian tahu santan? Bagaimana cara mendapatkan santan? Santan asalnya dari mana? Dari kelapa. Bagaimana cara membuat santan? Ditarik kelapa. Naik kita pohon kelapa. Lalu kemudian dia gimana? Dijatuhkan. Sudah jadi santan belum? Belum. Kemudian, wah, disobek-sobek. Ret, botak, sudah jadi santan belum? Belum. Lalu gimana kan? Digetrok, pecah, sudah jadi santan belum? Belum. Prosesnya masih belum selesai. Lalu gimana kan? Udah pecah begitu. Dicokel, sudah jadi santan belum? Lalu gimana kan? Diparut, udah jadi santan belum? Belum. Langkah terakhir diperas, barulah keluar santannya. Harus siap kehidupan ini, proses kehidupan ini, begitu ya. Anda jangan berharap jadi orang besar kalau tidak siap bekerja keras. Saya beberapa waktu lalu silaturahmi ke pesantren guru saya di daerah Sindangkerta. Guru saya dititipi anak usia 20 tahun. Berapa usianya?
20 tahun. Tapi kelakuannya masih 10 tahun. Usianya berapa? 20 tahun. Kelakuannya 10 tahun. Kenapa? Dulu orang tuanya orang miskin. Orang tuanya orang miskin. Lalu jadi kaya raya. Apa yang terjadi? Pokoknya anak saya nggak boleh susah. Dicumpuran, boyong naon dicumpuran. Anak saya nggak boleh susah. Karena anaknya selalu dituruti apa keinginannya. Anaknya nggak dewasa-dewasa. Apa yang mendewasakan kita? Kesusahan. Ya, masalah hidup itu yang akan mendewasakan kita. Membuat kita berpikir, membuat kita mensyukuri apa yang Allah berikan ini. Kalau semuanya dituruti oleh orang tuanya, tenang, ada papi, gitu. Nggak dewasa-dewasa. Kata Imam Ali itu kan, laisal fata man yaqulu kana abi, walakinal fata man yaqulu anata. Pemuda yang gentleman itu bukan pemuda yang beraninya berkata, ini loh bapak saya. Apa-apa kalau selalu mengandalkan bapaknya. Kamu belum apa-apa, kamu baru kopral. Bapak saya jenderal. Siapa yang dibanggakan? Bapaknya. Dia nggak punya prestasi apa-apa. Tapi pemuda yang gentleman, pemuda yang hebat, dia yang berani berkata, ha ananda, ini loh karya saya. Nggak ada kaitannya dengan orang tua saya. Ini hasil kerja keras saya. Gitu ya. Lebih baik punya motor bagus, menang sendiri, keringat sendiri, daripada motor butut dari orang tua. Ini bercanda saja. Baik, apa tadi? Not spoiled, tidak manja. Lalu yang keenam, orang tua taatilah. Apa? Orang tua taatilah. Orang tua kita di rumah ya orang tua kita. Ibu bapak kita, orang tua kita di pesantren ini, guru kita, Ustaz Kamal, dan para ustaz-ustazah yang lain. Orang tua taatilah. Insya Allah anak yang berbakti kepada orang tuanya, kepada gurunya, insya Allah akan berkah hidupnya. Adik-adik sekalian, saya tidak pernah mimpi bisa di Bandung, tak pernah mimpi bisa lanjut kuliah, bisa sampai S2. Otak saya waktu di tes IQ dulu di MAN itu tidak sampai 100, cuma 93. Tak cerdas. Apa yang dirasakan? Berkat doa orang tua. Pulang ke Lampung, saya cuci kaki ibu saya, wah pengen kuliah, selesai dari Mancil, pengen kuliah, pengen ini. Ya nak, ibu dan bapak hanya bisa mendoakan. Menangis orang tua saya. Melihat anaknya macam itu nangislah, terharu orang tua barangkali bersimpuh di pangkuannya, dicuci kakinya. Maafkan saya kalau banyak sekali kesalahan. Saya pengen ini, sampaikan. Alhamdulillah jadi sekali berkat doa orang tua, berkat doa guru-guru. Alhamdulillah selesai dari Lampung pulang, minta doa restu, pulang lagi ke Bandung, daftar ke 2 perguruan tinggi. 2 perguruan tinggi negeri. Diterima dua-duanya. Akhirnya saya pilih yang di UPI karena full beasiswa. Berkat doa orang tua. Alhamdulillah adik sekalian, di tahun 2011 saya bisa ke Brunei, ke Malaysia, tapi di Malaysia 2014, tetapi di sana tak jumpa dengan Upin Ipin. Indonesia sering lihat Upin Ipin, di sana tak jumpa dengan Upin Ipin. Alhamdulillah, di Malaysia lomba pidato di sana. Alhamdulillah dapat juara 1 lomba pidato bahasa Melayu. Hadiahnya lumayan lah, $7.000 Amerika, pakai dolar Amerika. Ditukarkan ke rupiah lumayan, 80 juta. Modal nikah. Alhamdulillah, itu semua ada sekalian berkat doa orang tua. Ketika Anda masih punya orang tua, rogi mantu, celaka orang, rugi. Celaka, rugi orang. Siapa ya Rasul orang yang rugi, orang yang celaka itu? Kata sahabat. Orang yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup atau salah satunya masih hidup, tapi tidak membuat dia bisa masuk surga. Baik surga dunia, lebih-lebih surga akhirat. Satu saat ada orang datang kepada seorang syekh. Ya syekh, tolong doakan saya. Saya punya hajat besar.
Lalu sang istri bertanya kepada dia, apakah kau masih punya ibu? Masih ya saya. Doa ibumu lebih manjur daripada doaku. Datangilah ibu. Anda yang masih punya orang tua, jangan sepelekan ibu Anda. Jangan sepelekan ayah Anda. Jangan sepelekan doa guru-guru Anda. Mintalah doa kepada mereka semua. Orang tua taati, hormati. Lalu yang terakhir menyerahkan semuanya kepada siapa? Kepada Allah. Ya Allah, yang penting kita sudah berusaha, berikhtiar apa yang kita mampu untuk meraih cita-cita kita. Selanjutnya kita serahkan kepada Allah. Ingat adik-adik semua, ada 4 macam cita-cita, ada 4 macam doa. 1, doa yang dikabulkan cepat. 2, doa dikabulkannya menunggu waktu yang tepat. Yang ketiga, diganti dengan yang lebih baik. Yang keempat, seandainya tidak dikabulkan di dunia, kita punya cita-cita, punya keinginan. Seandainya tidak dikabulkan, kita sudah bekerja keras, maksimal, doa maksimal, kerja kerasnya maksimal, ternyata nggak dikabulkan di dunia, yakin Allah akan mengabulkan di mana? Di akhirat. Jadi pada intinya tidak ada doa yang tak terkabul, tidak ada cita-cita dan keinginan yang nggak terkabul, semua dikabulkan. Kalau tidak di dunia, di mana? Di akhirat ada orang membuka catatan amalnya. Ya Allah, ini begini banyak pahala saya. Dari mana? Hai hambaku, itu akibat doa-doamu, cita-citamu yang tidak aku kabulkan di dunia. Sekarang aku kabulkan di akhirat. Ketika dia berpikir macam itu, ya Allah, kalau tahu begini besar pahalanya, saya izin agar doa-doaku semua dikabulkannya di akhirat saja. Di dunia nggak usah. Tapi mudah-mudahan harapan kita semua, mudah-mudahan segala hajat kita, cita-cita kita semua Allah kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Itulah saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan perjumpaan kita ini bukan hanya jumpa di dunia, tapi juga bisa dijumpa lagi di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim wa lakum. Ustaz, mohon maaf sekali apabila banyak sekali kesalahan dan kekurangannya. Jadi semua mudah-mudahan jadi hafiz-hafizah, orang-orang yang sukses, orang-orang yang bermanfaat bagi kehidupan ini. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan mohon doa dari adik-adik semua. Tadi saya menggali ilmu dari guru kita tadi. Ini saya juga lagi merintis pesantren di sana, di daerah Kopo Sayati, masuk ke dalam Jalan Sadang Pesantren. Namanya Sadang Pesantren, tapi belum ada pesantrennya, baru mau dibuat. Mohon doanya, doa dari adik-adik semua. Mudah-mudahan Allah berikan jalan, Allah berikan kelancaran dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.